Nah, imsakiyah itu maknanya penahanan, menahan diri ketika hendak ataupun memasuki daripada waktu subuh, itu namanya imsak. Nah, di sini juga perlu kita pahami, imsak di Indonesia ada dua versi. Yang pertama imsakiyah sebelum masuk waktu subuh kurang lebih 10 menit, kemudian imsak yang kedua ketika azan berkumandang. Bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau kita lihat dalam satu hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wa Zaid bin Sabit, berarti Zaid bin Sabit itu bertandang ke rumah daripada Rasulullah. Berarti Nabi dengan Zaid bin Sabit ini makan sahur sama, makan sahur bareng. Maka diceritakan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, tasahhara falamma faragha min suhurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila salati. Aku pernah makan sahur, kata Zaid bin Sabit, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai makan sahur, Rasulullah bersiap-siap untuk menunaikan salat sunnah. Berarti subuhnya belum masuk. Rasulullah melakukan salat sunnah. Ila salat fasalla. Faqulna li Anas, maka salah seorang sahabat juga bertanya kepada Anas bin Malik, kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan sahur itu kemudian menunaikan salat sunnah, berapa jarak ataupun masanya sampai memasuki waktu salat subuh? Yang ditanyakan kepada Anas bin Malik. Maka apa kata Anas bin Malik? Qulna li Anas, kam kana baina faraqihima min suhurihim wa dukhulihim fi salati. Berapa masa ataupun waktu ketika Nabi makan sahur sampai memasuki waktu salat subuh? Maka apa kata sahabat ini? Qala qadari ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayat. Perumpama ataupun seumpama seseorang membacakan Al-Quran kurang lebih 50 ayat ketika makan sahur sampai masuk waktu sholat subuh. Perumpamaannya seseorang sudah makan sahur, sudah selesai dia makan sahur, dia membaca Al-Quran 50 ayat, maka masuklah waktu sholat subuh. Perkiraan baca Quran 50 ayat itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ya, kalau jajaran para sahabat kurang lebih 10 menit. Kalau jajaran para kaum ibu dan kaum bapak kita, ya kurang lebih setengah jam. Ya, 10 ayat saja ini sudah susah betul. Maka kebiasaan para sahabat ketika mereka membacakan Al-Quran, bahkan ada yang satu malam khatam, Pak. Al-Quran itu khatam. Ini luar biasa jajaran para sahabat. Ya, kalau kita 1 juz saja itu sudah minutan betul kepala untuk menyelesaikan 1 juz ketika memasuki daripada bulan Ramadan. Maka apa kata Anas bin Malik? Ketika Rasulullah makan sahur, beliau menyelesaikan makan sahurnya sudah selesai. Sampai memasuki daripada azan subuh dikumandangkan, kurang lebih 50 ayat dibaca Al-Quran. Karena kadarnya di situ bukan berkaitan dengan waktu. Ya, karena para sahabat tidak memperhatikan waktu, kurang lebih kebiasaan kalian baca 50 ayat, maka azan subuh dikumandangkan. Maka hakikatnya, apakah menahan itu ketika masuk istilahnya aba-aba bahwasanya imsak sudah masuk, atau ketika azan subuh berkumandang? Kalau kita kan menghidupkan radio ataupun kita di samping memang PT dan lain sebagainya, ketika sudah selesai mendekati masuk waktu subuh itu seringnya berbunyi. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih boleh melanjutkan makanan kita atau ditinggalkan atau seperti apa? Kebiasaan Nabi itu sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, kebiasaan. Tapi apakah hakikatnya seperti itu? Karena kalau kita lihat definisi daripada Ramadan itu adalah al-imsaku min tulu'il fajris shadiq ila ghurubis syamsi, menahan diri dari hal yang membatalkan puasanya mulai terbitnya fajar shadiq. Tulu'il fajris shadiq, kapan fajar shadiq itu muncul? Ketika apabila fajar shadiq muncul, Bapak Ibu, ya otomatis waktu subuh masuk. Waktu subuh masuk, tapi Nabi memberikan wanti-wanti, ya. Jangan sampai azan sudah berkumandang,
kita masih melanjutkan makanannya. Maka sunnahnya sebelum azan dikumandangkan kita sudah siap sedia untuk melakukan ibadah puasa dan juga ibadah salat, yakni salat subuh. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang, ini cerita daripada Aisyah radhiyallahu anha. Di zaman Nabi itu muazzinnya dua orang, Pak. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, azan pertama. Azan yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini bukan sholat Jumat, tapi hendak memasuki daripada bulan puasa atau memasuki daripada waktu subuh di bulan Ramadan. Kebiasaan di zaman Rasulullah yang memandangkan azan dua kali. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dua-duanya suaranya bagus. Maka lebih, ya mohon maaf, yang memang kadar suaranya menengah ke bawah, kalau bisa tidak usah azan. Ya, tapi kalau memang di masjid itu tidak ada yang memandangkan azan, hantam saja. Sudah digaskan saja, Pak. Nah, tidak ada yang memandangkan azan. Jangan pula waktu suara saya tidak memungkinkan, kata dia. Kata Pak Ustaz kemarin tidak usah azan. Jangan. Tapi kalau ada yang lebih baik, yang mundur secara teratur saja lah Pak, ke belakang. Kita tahu diri saja waktu suara saya tidak memungkinkan untuk mengumandangkan azan. Intinya ketika ada suaranya lebih bagus, itu yang lebih diutamakan. Kalau tidak, siapa saja boleh mengumandangkan azan, itu pahalanya luar biasa. Siapa saja boleh. Tapi kalau ada yang lebih merdu sedikit, ya sudah, dia saja, dahulukan saja, ya seperti itu. Maka dua sahabat ini otomatis suaranya lebih bagus dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Dalam riwayat tidak pernah kita temukan, mungkin jarang kita temukan, Abu Bakar As-Siddiq mengumandangkan azan, Umar ibn Al-Khattab mengumandangkan azan. Yang biasanya dua orang ini, yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Bilal ini mantan budak belian yang diperdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang Ethiopia. Ethiopia itu perbatasan di bawah dengan negara Sudan, berarti orang Afrika. Ya, dari segi fisik kita lihat, ya memang dari segi kulitnya agak gelap, ya, seperti itu. Tapi kalau dari segi ibadah, ya suara sendalnya saja diceritakan dalam riwayat sahih terdengar oleh Nabi di dalam surga dikarenakan ibadah daripada Bilal bin Rabah. Maka Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat daripada baju pakaian kita, tapi Allah lihat itu adalah qulubikum, kata Nabi, hati kita yang bersih ataupun tidak. Masalah fisik itu lambat laun akan berubah. Saya yakin bapak-bapak ini dulu ganteng, tapi sekarang sudah agak pudar gantengnya karena faktor usia kali ya, termakan oleh usia. Merasa ganteng banyak, tapi ganteng secara benaran kayaknya pilih-pilih lah orangnya seperti itu. Ini karena faktor usia. Ini Bilal bin Rabah. Yang kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini a'ma, tunanetra, buta dia. Maka ketika Nabi berperang meninggalkan Madinah, yang diamanahkan oleh Rasulullah sebagai pemimpin di kota Madinah itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, padahal buta. Tapi ketika Nabi berjihad, maka apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, aku titipkan kota Madinah untuk engkau. Contoh kalau kita kan presiden atau wali kota lah, ketika dia dinas luar, otomatis ada PLT yang dilimpahkan tugas kepada siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum sering sampai 13 kali diberikan amanah sebagai pemimpin kota Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa, Abdullah ini tunanetra, mati syahid di jalan Allah. Dia selalu merengek kepada Nabi untuk ikut berjihad. Tapi apa kata Rasulullah? Kondisi fisikmu seperti ini. Tapi dikarenakan Abdullah selalu meminta kepada Nabi, akhirnya berangkat. Ketika dalam perang Qadisiyah, Abdullah ini gugur di jalan Allah. Ya, berarti matinya mati syahid. Tapi suaranya luar biasa. Maka apa kata salah seorang sahabiah atau istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Ketika itu Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Malam dalam artian belum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar itu subuh, bukan malam lagi.
Maka apa kata Aisyah? Bilal itu biasa mengumandangkan azan di malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Maka apa kata Nabi? Kulu wasrabu hatta yu'addina ibnu ummi maktum. Kalian sudah dengar ini azannya Bilal bin Rabah, kata Rasulullah, itu adalah tanda-tanda hendak waktu subuh masuk. Sebentar lagi waktu subuh masuk. Berarti apa-apa. Kalau kita di Indonesia bukan azan, Pak. Biasanya tidak azan, tapi radio. Ya, radio solawatan, ngaji, diputar ngaji, berarti sebentar lagi masuk subuh itu. Ya, jangan pula beranggapan sudah ngaji ini kayaknya 2 jam lagi subuh. Nah, paling setengah jam lagi atau 1/4 jam lagi lah, itu waktu subuh akan masuk. Berarti di zaman Nabi itu Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Tapi kalaupun kita terapkan di Masjid Al-Uswah kayaknya agak sedikit riskan ya, dalam artian sebelum subuh sudah ada azan ya. Otomatis masyarakat setempat agak lain sekarang Masjid Al-Uswah. Waktu subuhnya lebih cepat kita. Berarti kalau memang tidak terbiasa, tidak payah kita lakukan ya, sehingga menyebabkan fitnah di tengah masyarakat kita. Maka apa kata Rasulullah? Ketika kalian sudah mendengarkan azannya Bilal bin Rabah dikumandangkan, maka apa kata Nabi? Apakah Nabi menyuruh ditinggalkan makanan? Tidak. Apakah Nabi disuruh untuk meninggalkan minuman? Tidak. Bahkan Nabi menyuruh, fakulu wasrabu, maka nikmatilah hidangan kamu, minumlah itu, nikmati minuman itu, hatta yu'addina ibnu ummi maktum, sampai kalian mendengarkan azannya ibnu ummi maktum. Sesungguhnya ibnu ummi maktum tadi kan a'ma, tunanetra, tidak tahu dia kapan masuk subuh, tidak tahu, kecuali dikasih tahu kepada sahabat ini. Ingat kata Nabi, ibnu ummi maktum ini tidak tahu waktu subuh itu masuk atau tidak, sehingga dikasih tahu sama sahabat, wahai ibnu ummi maktum, waktu subuh sudah masuk, kumandangkan azan. Berarti harus ada mandat, harus ada perintah dulu kepada ibnu ummi maktum. La yu'addina hatta yatla'il fajar. Sesungguhnya ibnu ummi maktum ini tidak pernah mengumandangkan azan di pagi hari kecuali fajar shadiq itu sudah muncul. Berarti itu kan jelas kebiasaan Nabi, imsak itu sudah terbiasa meninggalkan walaupun subuh belum masuk. Itu wanti-wanti, ibarat lampu jalan itu sudah warna kuning lah. Karena warna kuning itu kalau bisa jangan ditembus lagi, yaitu bentar lagi warna merah itu. Kalau daerah Medan sana warna merah pun ditembus oleh dia. Ketika ditanya oleh polisi, kenapa kamu lewat? Belum merah kali, kata dia. Belum terlalu merah lewat juga dia. Tapi jangan kita kaitkan dengan ibadah itu. Maka imsak itu bermakna wanti-wanti persiapan hendak memasuki daripada waktu subuh. Berarti kesimpulan, ketika sirena sudah berbunyi, kita masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi kalau sedang makan sudah hendak selesai, sirena sudah berbunyi, jangan tambah lagi. Nah, ini tambah lagi, kayaknya masih ada waktu saja ya. Cukup kita paskan saja, ditutup dengan minum untuk menutup daripada makanan kita. Berarti hakikat menahan di dalam berpuasa itu adalah ketika azan dikumandangkan. Tapi jangan ikuti azannya musola yang sering telat. Nah, terkadang kan ada musola-musola tertentu karena marbotnya tidak ada, sudah telat baru dia azan nyusul. Terkadang ada orang sudah sholat subuh di masjid kita, sudah bacaan Al-Fatihah, terdengar seruan azan, Allahu Akbar. Jangan kita jadikan itu standar untuk makan sahur. Ini musola sini agak sedikit telat, ya sudah, saya standarnya sama saja, batal puasanya. Padahal hakikatnya bukan azannya, tapi terbitnya fajar shadiq. Ketika terbit fajar shadiq, maka waktu subuh masuk. Yang menyebabkan subuh itu masuk karena fajarnya sudah muncul, bukan karena azannya. Setelah itu baru muncul fajar shadiq. Terbalik, fajar shadiq dulu menandakan waktu subuh sudah masuk. Maka sunnahnya mengakhirkan untuk makan sahur dan juga menyegerakan untuk berbuka dalam tanda kutip apabila waktunya sudah masuk.
Jangan terlalu mengambil sunnah, ya seperti itu. Terlalu mengambil sunnah seperti apa? Terlalu menyegerakan berbuka. Berbuka kita kan jam 6 lewat 20, jam 6 sudah digas sama dia untuk mempercepat, kata dia, batal, ya, batal. Dalam artian melambatkan makan sahur itu, lebih baik kita makan sahurnya menjelang masuk waktu subuh dibandingkan makan sahur pada pukul 2. Lebih afdolnya itu mendekati masuk waktu subuh. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa problema yang sudah diberikan penjelasan oleh para ulama-ulama kita terkait masalah larangan berpuasa tanggal 16 bulan Sa'ban sampai ke ujung, dan juga pemahaman tentang imsakiyah Ramadan.